Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kebijakan ekonomi di pemerintahan Joko Widodo. Kenalan, Sebelumnya perkenalkan, saya Kurnia Amar Sudianto dengan NIM akhir 82. saya Ditya Pratama Purwadita dengan NIM akhir 083. Saya Rahmalia Zawa Indarta dengan NIM akhir 089. Saya Muhammad Devin Refuliza dengan NIM akhir 95. Saya Pramila Koifah dengan NIM akhir 125. Saya, Saya tidak kedengaran suaranya. Oke, yang terakhir ada teman kami dari Caesa Riza dengan NIM akhir 141. Kemudian ini dari kita, topik pembahasan yang pertama ada topik pembahasan yang berisi tujuan dan pengenalan topik. Yang kedua ada perencanaan awal, di mana membahas tentang kebijakan 1 tahun awal dari kepemimpinan Jokowi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan periode 1 dan 2. Yang keempat ada perbandingan dan perbedaan, yang dimana nanti yang dibandingkan adalah dengan presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang kelima, impact dari kebijakan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah perencanaan awal. Paket yang ada adalah paket kebijakan ekonomi dan bangkitkan kepercayaan pasar. Nah, Jokowi memiliki satu kebijakan di mana kondisi makronya sebagai dampak perkembangan ekonomi global pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan 2 2015 masih melambat. Nah, kemudian kebijakan yang diterapkan adalah berbagai upaya deregulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi ini membuat kepercayaan pasar mulai membaik. Dan kemudian ada upaya deregulasi membuat kepercayaan pasar mulai membaik dan terlihat dari pergerakan nilai tukar yang semakin stabil, meminimalisir pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan iklim ekonomi atau kegiatan berusaha yang lebih kondusif. Kemudian ada deregulasi paket kebijakan untuk perbaikan ekonomi. Nah, Jokowi ada deregulasi dari kebijakannya, yaitu yang pertama adalah di bidang perdagangan. Nah, Jokowi memerintahkan para pegawai pemerintahannya untuk meluncurkan Indonesia National Single Window atau INSW yang diperbarui sehingga siapapun dapat memantau keluar masuk barang ekspor impor melalui satu sistem. Nah, yang kedua ada bidang energi, di mana pemerintah telah menurunkan harga solar sebesar Rp200 pada Oktober 2015. Nah, selain itu, pemerintahan juga mendorong nelayan untuk beralih dari penggunaan bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Dan yang terakhir ada di bidang perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah bawah, untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas kredit usaha rakyat, atau yang disingkat dengan KUR, dengan bunga rendah yakni 12% saja. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pada masa periode Jokowi. Yang pertama kebijakan umum. Pada periode pertama, Jokowi meluncurkan Indonesia National Single Window, menurunkan harga solar, memberikan sistem kredit usaha rakyat, dan juga mendukung UKM yang berorientasi pada ekspor. Yang pada periode kedua yaitu memberikan layanan yang cepat pada perizinan, tidak memungut PPN dan tidak perlu adanya impor dari luar negeri, dan juga merampingkan perizinan pada sektor kehutanan. Selanjutnya yaitu ada
kebijakan pada masa COVID. Yang pertama, pemangkasan rencana belanja untuk hal yang bukan prioritas. Yang kedua, mengalokasikan ulang anggaran untuk pengetesan dampak corona. Yang ketiga, peminjaman ketersediaan bahan pokok. Yang keempat, program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan. Yang kelima, tambahan uang tunai sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Yang keenam, percepatan implementasi kartu pekerja. Yang ketujuh, pembayaran pajak penghasilan oleh pemerintah. Yang kedelapan, pemberian reaksi kredit di bawah 10 miliar dari OJK untuk UKM. Dan yang terakhir adalah pemberian stimulus kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan KPR. Selanjutnya ada perbandingan dari era SBY. Yang pertama ada produk domestik bruto. Pemerintah Presiden SBY mencatat produk domestik bruto PDB tercatat 8,156,49 triliun. Pendapatan per kapita tahun itu tercatat 36,5 juta. Pada kepemimpinan Jokowi, pada 2019 Indonesia mencatat nilai PDB sebesar 10,949,2 triliun, artinya selama periode 2014 sampai 2019 tercatat pertumbuhan nilai PDB periode kepemimpinan Jokowi 1 adalah 28%. Pada periode kedua hingga data akhir terakhir 2022 terjadi pertumbuhan 7%, tercatat 11,710,4 triliun, sedangkan nilai PDB mencatat 19,588 triliun. Dapat disimpulkan selama 2 periode, ukuran ekonomi Indonesia tercatat mampu tumbuh 36,73%. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 4,26% per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi masa SBY sebesar 5,9%. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pada pemerintahan SBY, pendapatan per kapita RI tercatat sebesar 1,249 US dollar hingga akhir pemerintahannya tercatat di angka 3,477 US dollar. Terjadi peningkatan sebesar 178,4% selama 10 tahun pemerintahan. Sedangkan pada era Jokowi, mendapatkan pendapatan per kapita tercatat 3,323 US dollar hingga akhir 2022 naik menjadi 4,783 US dollar, artinya dalam 8 tahun pemerintah pendapatan per kapita RI tumbuh 44%. Dapat disimpulkan pada masa SBY, pendapatan per kapita tumbuh 4 kali lebih cepat dibandingkan pemerintah Jokowi. Dan yang ketiga ada bonanza komoditas dan krisis ekonomi. Masa pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama diuntungkan karena booming komoditas, yaitu kenaikan banyak harga komoditas fisik seperti makanan, minyak, logam, bahan kimia, dan bahan bakar. Masa pemerintahan SBY, harga komoditas menaik tinggi, terdongkrak pertumbuhan ekonomi Cina yang menyentuh double digit sehingga mendorong permintaan komoditas dari Indonesia. Sedangkan di masa Jokowi, harga komoditas melejit tinggi dan menjadi penyelamat perekonomian di tengah resesi akibat pandemi COVID-19 dan menyusul aksi invasi Rusia ke Ukraina. Selanjutnya Zahwa. Slide-nya selanjutnya. Pada masa awal pemerintahan Jokowi, posisi utang terhadap PDB hanya sebesar 24,68%. Angka tersebut terus naik sepanjang periode pertama Jokowi di tahun 2019. Debit rasio Indonesia mencapai 30,56% pada tahun 2020. Rasio utang terhadap PDB naik secara signifikan ke level 39,76%. Dan angka tersebut melesat sampai 41,5% pada tahun 2021 dan per Maret lalu mencapai
7,879,7 triliun. Kondisi ini yang mengakibatkan pandemi COVID-19 yang memaksa Indonesia berhutang untuk menolong perekonomian. Sedangkan pada awal pemerintahan SBY, rasio utang RI terhadap PDB mencapai 59,33% dalam kurun waktu 10 tahun. SBY berhasil menekan rasio utang hingga 24,8%. Artinya, SBY berhasil menekan rasio utang lebih banyak dibanding Jokowi. Dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi memiliki ambisi yang sangat besar selama periodenya. Total jalan tol yang dibangun mencapai 188,1 km, sedangkan SBY selama masa pemerintahannya membangun total 189,2 km, hanya 10% dari yang telah dikerjakan di masa pemerintahan Jokowi. Namun, bila menilik data pembangunan jalan nasional, SBY telah memperpanjang 144,825 km, naik 39% dari 372,928 km pada awal pemerintahan, menjadi 517,753 km. Ada 2014. Baliknya, cahaya Jokowi untuk pembangunan jalan nasional hanya bertambah 6%, atau hanya 31,408 km, yaitu 517,753 km pada 2014. Jadi, dibangun hanya 21,7% dari yang dikerjakan oleh SBY selama berkuasa. Pada inflasi dan rupiah, pada pemerintahan Jokowi tercatat kisaran rata-rata inflasi tahun yang rendah, yaitu hanya 3,59% selama 9 tahun berkuasa. Sedangkan di masa kepemimpinan SBY, laju inflasi tercatat 7,26% selama 10 tahun pada masa pemerintahan. Di masa pemerintahan SBY, nilai tukar cenderung menguat di bawah 10.000 selama masa pemerintahannya. Rupiah bergerak di kisaran 9.694 dengan level terendah yakni 8.465. Selanjutnya, Ganti slide. Oke, adapun di sini kebijakan, mundur yang slide tadi. Impact dari kebijakannya yaitu satu, melemahnya nilai tukar rupiah pada bulan Juli tahun 2015. Inflasi naik menjadi 8,36% pada tahun 2014. Inflasi turun menjadi 6,83% pada September 2015. Inflasi turun menjadi 4% pada akhir tahun 2015. Dan penyerapan anggaran rupiah sebesar 436,1 triliun pada semester pertama 2015 dari pagu 1,319,5 triliun mencapai 60% pada bulan September 2015. Nah, di sini ada berapa persen data inflasi dari tahun 2023. Di sini ada bulan September, Juli, Mei, Agustus, Juni, dan April. Selanjutnya, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Jokowi berhasil mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat melalui deregulasi sektor utama. Selama pandemi COVID-19, langkah-langkah khusus menjaga stabilitas dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Hasilnya, pendapatan per kapita meningkat signifikan dalam 8 tahun, dan PDB Indonesia mencapai pencapaian yang mengesankan. Meskipun ada dampak seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi,
Jokowi berhasil membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat dan berkualitas. Sekian, terima Berikut kasih. merupakan sumber-sumber referensi dari PPT yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi